Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kubur disebutkan oleh Rasulullah datang dua malaikat. Malaikat datang makhluk Allah kepada kita, makhluk yang belum pernah kita kenal. Awaknya, bentuk tubuhnya panjang besar, awaknya hirang macam belakin, matanya ganal, pokoknya menakutkan. Datangnya ke kubur itu mendatangi orang yang hanyar di patak nih. Kalau kita berpikir dengan akal, jalan mana datangnya? Yang dalam kubur didudukkan oleh malaikat itu. Kalau duduk tabalagan jalan dah. Nah, ini bicara tentang alam barzakh. Jangan lagi digunakan akal pikiran untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ini kisah alam barzakh. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini datang ke dalam kubur itu menghadapi, menanya, memfitnah si mayit ini sesudah mayit tadi dihimpit oleh kubur. Himpitan kubur itu merupakan ucapan selamat datang oleh kubur. Siapa yang masuk, dihimpitnya dulu. Sudah itu hanyar datang Munkar dan Nakir. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar Nakir itu kepada mayit ini, itu ngarannya fitnah kubur. Orang yang kada berhasil dalam fitnah kubur, dia akan mendapat azab kubur. Orang yang berhasil menghadapi fitnah kubur, ujian kubur, dia akan selamat daripada azab kubur. Nah, ada pertanyaan. Jadi azab yang di dalam kubur itu adalah akibat dari kada lulusnya dia menghadapi fitnah. Fitnah itu artinya cobaan, ujian dalam kubur. Dan pertanyaan Munkar Nakir kepada mayit ini, apakah bahasa Arab? Kalau nang mati orang bangsa Arab, apakah bahasa Inggris kalau mati orang Inggris? Itu kada dijelaskan. Tapi yang jelas Munkar Nakir ini menanyakan kepada mayit dengan kata-kata yang dimengerti oleh mayit, yang dimengerti oleh seseorang yang sedang ditanya itu. Dan pertanyaannya, banyaknya soal itu kada rata tiap-tiap orang. Ada soal nang selengkapnya, ada soal sebuting dua aja, jadi kada sama. Munkar Nakir itu memberikan pertanyaan nang lengkap. Itu pertanyaan Munkar Nakir ditanyakan kepada kita, ujar Munkar Nakir, mar rabbuka wa man nabiyyuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa man ikhwanuka wa ma i'tiqaduka wa ma taqulu bihadzal rajul. Nah, kalau macam itu pertanyaan itu selengkapnya. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Wa ma imamuka, apa imam engkau? Wa ma kiblatuka, apa kiblat engkau? Wa man ikhwanuka, siapa kawan-kawan engkau? Wa ma i'tiqaduka, dan apa i'tiqad engkau? Wa ma taqulu bihadzal rajul, apa yang kamu kata tentang ini laki-laki? Hadir di kubur itu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini siapa? Nah, bahasa kitanya, orang yang beriman
akan mudah menjawab pertanyaan itu. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun nabiyyi, Muhammad nabiku, wal Qur'anu imami, Quran imamku, wal Ka'batu, Ka'bah kiblati, kiblatku, wal muslimun, orang-orang Islam, ikhwani, kawan-kawanku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, i'tiqadi, i'tiqadku. Wa hadzal rajul, ini laki-laki, huwa ialah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'ana bil bayyinati wal huda. Ini laki-laki adalah Muhammad yang datang kepada kami membawa petunjuk dan keterangan. Itu kalau dia beriman, dia akan dapat menjawab pertanyaan itu. Jadi setiap orang mati di dalam kubur itu pasti ada dihadirkan Nabi kita. Pasti ada dihadirkan Nabi kita. Ditakuni, ini siapa? Kalau kita dalam dunia kita beriman, kita akan dapat menjawab, hadza Muhammad Rasulullah ja'ana bil huda wal bayyinat. Ini adalah Muhammad Rasulullah yang datang kepada kami dengan petunjuk dan keterangan. Nah, kalau macam itu untung menjawab itu, bujur jawabannya, terdengar suara dari langit, qad sadaqa abdi, telah benar hambaku, telah benar hambaku. Lalu ada perintah Allah lagi selanjutnya kepada malaikat-malaikat itu, fa'aprisuhu minal jannah, ambilkan dia hamparan daripada surga, wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dia dari pakaian surga, waftahu lahu baban minal jannah, bukakan bagi dia pintu dari surga, lalu dia mendapat bau harum-haruman surga dan segala macam kenikmatan surga. Nah, orang yang macam ini di dalam kuburnya kada terasa kiamat hari. Walaupun kiamat itu mungkin ribuan tahun lagi, tapi oleh karena kenikmatan-kenikmatan yang diterimanya, kada terasa begitu cepatnya terjadinya kiamat, dibangkitnya orang di dalam kubur. Nah, lain halnya orang-orang munafik, orang-orang nang durjana, orang-orang yang lebih banyak dosa daripada pahalanya. Begitu ditakuni dia, marabbuka, dijawabnya kada ada bayangan apa jawabannya. Waman nabiyuka, wama imamuka, kada tahu juga. Apa kiblat, kada tahu juga. Ini laki-laki ini siapa, kada kenal. Nah, hanya turun ada bunyi suara dari langit yang mengatakan, kadzaba abdi, ini hambaku ini pendusta, hambaku ini pendusta. Fa'aprisu lahu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Ujar Tuhan, wahai malaikat, cariakan hamparan daripada neraka, ambilkan pakaian daripada neraka, bukakan pintu neraka ke kubur ini sehingga hawa panas neraka selalu masuk ke dalam kubur itu. Ini semuaan adalah alam barzakh yang kadang-kala kita lihat dengan mata kita, kadang-kala kita dengar dengan telinga kita. Makanya ujar Nabi kita, al-qabru imma hufratun min hufarin niran aw rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu adalah ada kalanya satu jurang daripada jurang-jurang yang ada di neraka, atau kubur itu merupakan satu taman dari taman-taman surga. Nah, bagi orang yang matinya beriman, orang yang selamat berhasil daripada fitnah kubur, dia kubur itu laksana taman daripada taman-taman surga. Makanya rancak kita berdoa kalau itu, Allahumma ja'al kuburahum min riyadil jannah, ya Allah jadikan kubur mereka itu taman surga. Wala taj'alhum hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur mereka itu jurang daripada jurang api neraka. Nah, jadi kubur, fitnah kubur wajib kita percaya kepadanya bahwa itu adalah hak benar.